Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Intan Burhan. Saya dari kampus STK Bina Bangsa Melabo. Saya jurusan PhD angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel prokariotik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sel hewan. Sel merupakan unit terkecil dalam suatu organisme. Nah, adapun bagian-bagian dari sel, yang pertama ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang pelajari tentang bentuk organel, terutama tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang kedua ada membran sel. Membran sel adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein. Dan membran sel juga terdapat mineral dan nutrisi yang berada di dalam maupun di luar sel. Nah, yang ketiga ada retikulum endoplasma. Adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Nah, yang selanjutnya ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat yang di membran yang berisi kandungan enzim. Dapat digunakan untuk mengontrol pencernaan inti seluler di keadaan apapun. Nah, yang selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselabut membran. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah yang terlindung oleh membran ganda. Mitokondria terdapat pada semua sel eukariotik yang merupakan tempat berlangsungnya implikasi dalam sel. Nah, selanjutnya ada badagogi. Badagogi adalah organel yang berkaitan dengan fungsi ekskresi sel. Badagogi memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar. Dan selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan komponen utama dalam sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Nah, yang terakhir ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel dan terletak di luar inti sel. Sitoplasma tersusun dari cairan dan padatan. Nah, ini yang dapat saya jelaskan tentang sel hewan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Nah, sel prokariotik, sel ini tidak memiliki membran inti. Bagian-bagian sel prokariotik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada materi genetik. Nah, materi genetik adanya RNA dan DNA. Pada materi genetik tidak terbungkus membran inti, sehingga si genetik tidak memiliki nukleus atau inti. Nah, materi genetik sel prokariotik hanya terkumpul pada suatu tempat tertentu yang terbentuk nukleid. Nukleid ini tidak terbungkus oleh membran sel sehingga tidak ada atau struktur yang dinamakan nukleus atau inti sel. Nah, yang kedua adanya ribosom. Ribosom berfungsi untuk mensintesis protein. Ribosom tersebar di dalam sel prokariotik dan di luarnya. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel dari sel prokariotik tersebut. Nah, yang selanjutnya ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan tipis yang terbungkus sel. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel adalah merupakan pelindung pada sel prokariotik dan memiliki sifat keras untuk melindungi sel. Yang terakhir ada flagella. Flagella adalah alat untuk menggerakkan sel. Jika prokariotik ingin maju atau mundur, maka dia akan menggerakkan tubuhnya dengan flagella. Yang terakhir ada villi. Villi adalah bulu halus pada sel prokariotik untuk menempel pada permukaan benda. Jadi,
Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang sel hewan dan sel prokariotik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.